apa ya, ekonomi mungkin. Betul. Ada lagi cuma satu korban. Apa? Jadi harus LDR, kagak bisa ketemuan. Katanya saya pengen nanya dulu. 5 hari 3 malam. Mohon maaf. Kirain satu malamnya di Iya. Iya kan. Mohon maaf nih 5 hari 3 malam. Secara ini ya 5 hari. Agak gimana ya? Iya. Harusnya kan 5 hari 4 malam ya bisa lah. Ya kan ya. 5 hari 5 malam oke gitu kan. 5 hari 3 malam. Dari Jagakarsa itu kebetulan sebelum pandemi itu yang aktif mungkin bisa 120-150 orang. Buset, itu satu kali kuota Iya. bisa offline di gereja tuh. Iya benar. Bapak ini ngapain? Bapak ini Jagakarsa. Bapak aja senyum aja nih. Kita sebenarnya Jagakarsa. Iya. Cuman semenjak dari tahun 2015 itu udah lebih banyak stay-nya di Bandung. Oh. Kayak begitu sampai sekarang. Oh, pantesan aja. Pantesan, ya. Saya lebih ke listening aja lah. Tadi si Sari ngomong, Cara apa gitu ya, mikir ya kan juga. dia gitu. Ya kan gitu kan ya? Makanya. Udah sih Bapak muda ya. Dulu, Makanya saya ya kan meragukan gitu. sebenarnya Jagakarsa apa bukan ya? Kok dia diem aja ya? Makanya tadi tanya. Tuh. Tahun 2015 dulu ngapain berarti UMK itu? Jadi setelah tahun 2015 itu gue itu udah mulai kuliah di Bandung. Nah setelah dari tahun 2015 lulus 2019 itu langsung lanjut kerja di Bandung gitu. Jadi akhirnya emang buat kegiatan atau aktivitas di Jagakarsa itu sedikit agak berkurang lah. Ya sebenarnya nggak bisa dibilang berkurang sih, ya sama aja sih sebenarnya gitu aja. Sebenarnya nggak terlalu aktif membantu ketika emang pas lagi ada momentumnya aja itu bisa bantu. Termasuk juga pas kemarin yang ada podcast juga, Jagakarsa juga ada bikin podcast juga. Nah itu juga ikutan ngebantuin juga buat prosesnya kayak begitu. Podcastnya namanya apa? Iya. Nama podcastnya Plug and Play. Apa? Oh, Plug Plug and Play. Plug Plug and and Play. Play. Oh. Jangan lupa di follow guys. Yes, Iya. yes, jangan lupa. Sekalian sama ngopi kak. Sekalian Tetep ya. sama Angelus Mario juga nggak apa-apa. mohon maaf. Jadi promosi. Tuan rumah ini siapa ya? Iya. Iya Mohon nih. maaf. Mohon maaf nih. Tapi berarti kan ini kan ada OMK di generasi sebelumnya nih, 2015. Itu di generasi sebelumnya kita kan bahas OMK ya. Iya. Bahas OMK itu di tahun sebelum tahun 2015 lah. Itu ngapain aja OMK? Di Jagakarsa. Kalau misalnya kegiatan yang sering gue ikutin itu selama di OMK-nya, itu tuh seperti kayak tablo, pernah ikut juga. Oh, memang tahunan ya. Iya, tiap tahun. Terus juga rutin juga ada, kita itu ada WU Cup, itu kayak pertandingan olahraganya antar wilayah. Nah itu juga gue suka berpartisipasi kayak gitu. Oh, gitu. Jadi apa mas? Jadi itu kebetulan ball boy-nya ya. Dia jadi pemainnya loh. Iya iya benar. Terus konsep OMK nih, ini Prater pengen tanya. Ini panas ya Prat ya maaf. Konsep OMK yang teman-teman jalani gimana? Kan kalau ini sekali cerita aja ya. Iya. Kalau di sini kan Prater baru masuk itu di paroki ini tuh bulan Juli tahun lalu ya. Jadi Prater tidak mengikuti bagaimana OMK sebelum masa pandemi, ya kan? Tapi masa pandemi ini Prater bisa mengatakan 1-2 hal gitu ya. Cuman dulu yang Prater ketahui, yang teman-teman OMK cerita bahwa OMK Pasar Minggu itu pada zaman dulu banyak kegiatan juga dan juga betul sebenarnya banyak, tapi ya memang perlu disapa satu persatu untuk bisa banyak kembali. Ya, banyak ini kan relatif ya. Kalau banyak doang tapi nggak ada isinya juga ya gimana, sama aja ya kan ya. Berarti kan artinya capek sendiri kan. Betul. Iya. Tapi kalau banyak akhirnya bisa bersinergi semuanya, nah itu pasti punya makna tersendiri. Tapi dulu paroki Pasar Minggu itu sering mereka namanya The Kenat Cup ikut, terus mereka juga olahraga bareng, itu memang kegiatan-kegiatan fisik sih ya. Terus mereka ini konsep di sini adalah OMK wilayah, baru OMK paroki gitu. Itu. Nah, makanya Pater mau belajar juga nih konsep yang ada OMK yang ada di paroki-paroki kayak Jagakarsa dan Blok B itu kayak gimana gitu. Di Blok B dulu dah. Apa? Konsep OMK-nya apakah dari wilayah atau semua langsung terpusat ke paroki gitu? Kalau di wilayah justru nggak ini sih Prat. Jadi semua ke paroki. Gitu. Karena memang dulu kita sempat terkendalanya adalah
2018 ke 2019-2020 itu memang mungkin ada sedikit problem di kepengurusan, kepemudaan. Nah, sehingga mungkin ya kalau dengar cerita-cerita yang OMK dulu kan emang aktif di wilayah juga kan. Nah, mungkin nggak tahu gimana, itu lumayan vakum sih kalau yang di wilayah. Mungkin 1-2 wilayah masih mempertahankan OMK-nya, tapi yang aku tahu sih dari 2019-2020 itu cuma sedikit banget gitu OMK wilayah yang mengadakan dan tetap rutin ada gitu. Lebih ke paroki sih. Semuanya terpusat di paroki gitu. Kok di Jaga Kasih sendiri udah tahun 2015 dulu dah. Soalnya dulu beda zaman sih. Kalau misalnya pas yang sebelum tahun 2015 itu jujur malah kurang ngerasa ada aktivitas yang kayak di OMK wilayah, karena kita juga ada beberapa kegiatan di OMK wilayah begitu. Nah, tapi di wilayah gue sendiri justru pas setelah gue di Bandung itu mulai ada kegiatannya, mulai kumpul orang-orangnya lagi. Memang mungkin nunggu gimana? Iya, nunggu gue pergi dulu Nah, tapi habis itu juga nggak menutup kemungkinan gue jadi nggak berpartisipasi. Jadi kayak beberapa kali juga sering pulang, kayak kemarin itu OMK wilayah juga ada ngadain Natal barengan dengan Panti Asuhan Desa Putra, kayak begitu. Nah, jadi kayak gue juga berpartisipasi di situ. Jadi walaupun di Bandung ya sebenarnya mah hati masih di situ. Iya, kalau misalkan hati di situ, jarak bukan menjadi halangan. Cuman COVID yang memang menjadi halangan. Gitu. Gue tepuk sekali dulu. Gue tepuk sekali lagi. Oke. Tapi sekarang konsepnya gimana tuh? Kalau sekarang juga masih ada beberapa wilayah juga yang masih aktif untuk menjalankan itunya. Cuman emang bener sih, pandemi ini kan walaupun ada beberapa keluarga atau mungkin beberapa orang yang ngerasa kayak ya nggak terlalu takut lah atau seperti apa, tapi kan tetap masih lebih banyak orang yang kembali ke topik yaitu masih takut kayak begitu. Nah, itu dia yang sebenarnya harus menjadi pembelajaran kita juga harus mikir lagi kira-kira kegiatan apa sih yang bisa akhirnya bikin kita bareng walaupun tapi tetap bisa menjaga prokes ini kayak begitu. Memang itu tantangannya, betul tantangan sekali. Cuman bagi frater sendiri memang ketakutan sekarang itu bisa menghambat, bukan bisa, bahkan menjadi hambatan. Benar. Ya kan ya. Ini kita belajar ya dari zaman dulu aja kadang-kadang susah ya dalam tanda kutip untuk mengumpulkan. Akhirnya kayak sekarang kayak dulu juga di wilayah tuh jarang ada kegiatan gitu kan. Kalau frater di wilayah OMK di sini justru di wilayah itu banyak. Tapi kan jarang juga ke paroki. Justru karena masa pandemi ini OMK frater itu banyak yang ke paroki sekarang. Jadi mereka jadi tim rasa sekarang OMK. Kemarin frater bikin Natalan bersama, mereka juga aktif gitu. Sekarang juga mereka ini bantu-bantuin frater live streaming. Itu salah satu rasa syukur yang bisa dilihat. Cuman namanya juga tantangan setiap paroki ya adalah mencari orang. Betul. Gitu. Dan juga ketika sudah mencari konsistensi orang. Betul. Dan juga setelah itu bagaimana dia mau memang membuka diri, terbuka gitu. Karena kan ketika sudah aktif kadang-kadang kita jadi manja kan. Benar. Gitu kan. Ada berstrater, gue mau ini, gue mau ini. Padahal harus mengerti dan memahami konteksnya paroki. Gitu kan ya. Jadi bisa menuntut banyak karena ada kata pelayanan di situ. Ya kan? Nah, ketakutan itu tuh bisa menghambat juga dalam arti pelayanan. Makanya frater bilang don't be afraid. Ini teman-teman bisa juga belajar. Frater juga masih belajar sih tentang hal ini, bahwa don't be afraid itu tuh artinya jangan takut. Ini tuh yang dibuat oleh Paus Yohanes Paus kedua, pelindung seminari tinggi juga, Santo Yohanes Paus kedua gitu. Kenapa? Kayak tadi nih dari Jakarta kan mengatakan bahwa susah sekali ya dari 120 orang sekarang tinggal 20 orang. 100 orang kemana ini? Iya, benar. Gitu kan ya? Benar. Gitu. Ketakutan yang muncul tuh kayak gimana berarti kan? Nah, jangan sampai ketakutan itu membuat kita jadi lupa akan teman kita, lupa akan yang lain. Kembali lagi frater mengatakan bahwa ketika kita ada apa-apa, paroki dan lingkungan lah yang pasti paling pertama tahu. Betul.
Bener nggak sih yang kayak gini? Bener, Ya kan? betul. Contohnya kayak mau nikah, OMK mau nikah, ya kan gitu kan. Atau yang sekarang sedang sering terjadi tuh biasanya buat mamanya sakit, papanya sakit, butuh perminyakan, kayak gitu-gitu. Jadi tuh biasanya agak ribet tuh nyarinya. Kemana lagi kan Iya. kalau nggak ke Iya. orang lingkungan, orang wilayah, atau nggak langsung ke paroki, romo paroki gitu. Mau Syukur. nggak mau dia balik kan. Syukur-syukur anak ketua lingkungan juga aktif 2MK jadi bisa ini kan, iya, gitu kan. bener. Kontaknya lebih cepat. Bener, Aduh, ya. jangan ngomong gitu tuh. Saya anak ketua wilayah yang tidak seperti itu. Gitu. Kan yang mungkin kan masa pandemi ini kan semuanya bisa semua via WA kan. Iya, Tuh. benar. Ya kan. Nah, jadi kecepatan-kecepatan itulah kadang-kadang itu menghilangkan namanya proses sih. Betul. Instan itu Instan. juga menjadi, ya nggak sih sebenarnya? Kerasa. Instan itu kan Bener. ya bisa jadi juga nanti bukan ketakutan bukan buat orang tapi buat gereja juga, karena everything maunya instan. Iya. Ini nggak sih? Bener. Ya kan? Gereja akan takut kehilangan juga Ya kan? Tapi penerus-penerusnya. nah, padahal gereja itu melihat bukan hanya hasilnya, Prosesnya. Prosesnya. juga. gitu. Makanya banyak OMK yang sekarang kalau frater bahasanya kan dulu kan door to door. Sekarang japri ke japri, japri to japri. Karena ngandalin tadi Iya, Bener. teknologi. teknologi. Kalau japri di WA nggak bisa, di IG, di DM. Ya kan Wah, ya? bener. Kalau di DM nggak bisa, Facebook. di Facebook, Messenger. Messenger. Ya kan ya? Iya. Kalau di Facebook nggak bisa, di mana lagi tuh? Di TikTok, ya kan ya? Di TokTok, di DM, Iya, di tag semua. tag ya kan ya? Bener, Atau bener. bikin konten ya kan ya? Oh iya, bener. langsung Gimana? sebut nama ya kan. Ngeri ya. Itu yang menjadi tantangan juga, padahal ada kecenderungan bahwa itu kan juga sebagai subjektivitas ya kan ya. Iya benar. Ini Frater ngomong sendiri ya.